Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para hadirat, para muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita terhadap Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah masih memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita sehingga kita mampu hadir di majlis ilmunya. Alhamdulillah, tabarakallah, puji syukur kita terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melangkahkan kedua kaki kita menuju kepada masjidnya, yang tidak lain adalah lissolati, untuk mengerjakan ibadah salat, terutamanya dikerjakan dengan cara berjamaah. Dua perkara ini biasa kita dengar, namun dua perkara ini adalah perkara yang paling berat dalam kehidupan kita untuk kita kerjakan dalam kesehariannya. Yang pertama, hadir di majelis ilmunya, terlebih hadir di masjid ataupun suraunya guna melakukan ibadah dengan cara berjamaah, sungguh-sungguh sangat berat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan telah berlalu lama. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita lama, yang mana pada bulan Ramadan itu kita semua dilatih untuk memperbanyak ibadah. Tidak hanya ibadah sholat fardu kita kerjakan dengan cara berjamaah, ada ibadah sholat sunnah kita kerjakan dengan cara berjamaah, seperti halnya ibadah sholat taraweh. Masjid ramai orang kerjakan sholat taraweh dengan cara berjamaah. Tidak hanya ibadah sholat taraweh, ada qiyamul lailnya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Sebab pada bulan Ramadan itu kita dilatih untuk memperbanyak ibadah. Pada bulan Ramadan itu kita baca Al-Quran tiap-tiap hari, hatam 30 juzuk dalam satu bulan penuh. Iktikaf kita di masjid, sebab pada bulan itu memang betul kita dilatih untuk memperbanyak ibadah. Selepas bulan Ramadan meninggalkan kita, selepas bulan Ramadan pergi, ternyata jamaahnya pun ikut pergi. Masjid ramai namun tidak seramai daripada bulan Ramadan. Surau ramai namun tidak seramai daripada bulan Ramadan. Al-Quran tertata rapi di mejanya ataupun di lemarinya, sebab tidak pernah dibuka ataupun tidak pernah dibaca. Maka latihan-latihan kita selama bulan Ramadan itu disebut dengan latihan yang tidak jaya, latihan yang gagal. Semoga kita yang hadir di sini, baik jamaah muslimin ataupun muslimat yang ada di belakang sana, termasuk golongan orang-orang yang oleh Allah diberikan keistiqomahan, istiqomah hadir di majelis ilmunya, hadir di surau masjidnya guna melakukan ibadah dengan cara berjamaah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang ilmu agama, di dalam Al-Quranul Karim Allah menanyakan kepada kita apa yang ditanyakan oleh Allah perihal tentang ilmu, keutamaan ilmu agama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, katakanlah, adakah sama antara orang-orang yang mengerti ilmu dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu? Satu pertanyaan yang oleh Allah tanyakan kepada kita, namun ini tidak memerlukan jawaban. Tentulah beda antara orang-orang yang mengerti ilmu dengan orang-orang yang tidak mengerti ilmu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, beliau mengatakan, pada hakikatnya manusia ini tidak ubahnya sebagaimana hayawan. Adapun yang membedakan antara keduanya adalah ilmu dan takwanya. Seumpama manusia tiada ilmu, seumpama manusia tiada takwa, tiada adab, maka ia tidak ubahnya sebagaimana hayawan. Hayawan makan, manusia pun sama makan. Hayawan minum, manusia pun sama. Hayawan mempunyai nafsu, manusia pun juga sama mempunyai nafsu. Yang membedakan di antara keduanya adalah ilmu dan takwanya. Maka dalam satu makalah dikatakan, man laisal adab fahuwa kadubab, sesiapa yang tidak mempunyai akhlak fahuwa kadubab, ia bagaikan lalat.
Lalat nak masuk ke dalam rumah bilik kita tanpa ucap salam. Lalat ketika ada orang tidur, ia bising karena ia tidak mempunyai adab. Ketika kita makan minum, ada lalat hinggap di makanan minuman kita tanpa permisi terlebih dahulu, tidak mempunyai adab. Sama halnya manusia yang tidak mempunyai adab, fahuwa kadubab, ia bagaikan lalat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'lim Muta'alimnya beliau mengatakan, pada hakikatnya semua manusia yang ada di dunia ini adalah mati, kecuali orang-orang yang berilmu. Sementara orang-orang yang berilmu yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah tidur, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Sementara banyak orang-orang yang berilmu mengamalkan ilmunya, namun ia tersesat dengan perkara-perkara duniawinya, lebih mementingkan kehidupan duniawinya, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya dengan cara ikhlas, kata Syekh Az-Zarnuji. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, janganlah kita tergoda dengan perihal perkara dunia. Seorang ungkapan Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikamnya, ada ungkapan yang sangat-sangat indah. Beliau mengatakan, ijtihaduka fima tuliba minka wa taksiruka ijtihaduka fima dumina minka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati laka. Ijtihaduka fima dumina minka, sesuatu bersusah payah mencari sesuatu yang sudah pasti akan menjadi hakmu. Wa taksiruka fima tuliba minka, sementara engkau melalaikan sesuatu yang menjadikan kewajibanmu. Dalilun alang timasil basirati laka, bukti bahwa mata hatimu telah mati, kata Imam Ibnu Athaillah. Bersusah payah mencari kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia itu berupa rizki kita. Allah sudah menggariskan di Lauhul Mahfudz sana. Hidup, mati, mati kita, jodoh kita, rizki kita, Allah telah menentukan terhadap kita. Jangan khawatir Allah tidak memberikan rizki terhadap kita, sementara kita melalaikan apa yang oleh Allah wajibkan kepada kita. Seperti halnya kita beribadah, kita lalaikan, datangi selepas iqamat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahkan kita kerjakan sholat selepas waktunya habis. Ini adalah dalilun alang timasil basirati laka, bukti bahwa mata hati kita telah mati, kata Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal tentang keutamaan ilmu. Beliau meriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab Irsyadul Ibad fi Sabilir Rasyad fi Babil Ilmi yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Talabul ilmi sa'atan khairu min qiyami lailatin wa talabul ilmi yauman khairu min siyami salasata ashhurin. Belajar ilmu dalam 1 jam, kata baginda Nabi, itu lebih utama dibandingkan dengan ibadah qiyamul lailnya, dengan ibadah malamnya. Pukul 3 kita bangun malas, pukul 4 kita bangun berat, pukul 5 kita bangun dingin, pukul 6 kita bangun sebab ada ibadah sholat subuh yang diwajibkan terhadap kita. Seumpama tiada ibadah sholat subuh yang oleh Allah wajibkan terhadap kita, saya yakin di antara kita mungkin banyak yang bangun selepas matahari meninggi. Namun semuanya itu tidak lebih utama dibandingkan kita belajar dalam 1 jam saja, kata baginda Nabi. Wa talabul ilmi yauman, sementara belajar ilmu dalam 1 hari, ghairu min siyami salasata ashhurin, lebih utama dibandingkan dengan ibadah puasa selama 3 bulan penuh. Subhanallah, tabarakallah. Maka sungguh sangat berbahagia sekali apabila di antara kita mempunyai anak-anak yang senantiasa belajar ilmu agama tiap-tiap hari. Tidak hanya 1 jam, tidak hanya 1 hari, bahkan berminggu-minggu, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. Subhanallah, tabarakallah. Bahagialah engkau wahai orang tua. Sebab kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara
yang mana 3 perkara ini tidak akan pernah putus pahalanya. Yang pertama adalah berupa sedekah kekal, yang kedua adalah berupa ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah berupa anak-anak yang soleh dan solehah. Lalu siapakah anak-anak yang soleh dan solehah itu? Tentulah anak-anak yang senantiasa menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini adalah anak-anak yang soleh dan solehah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada minggu yang lalu ada satu peristiwa yang tidak bisa kita lupa. Ada satu pondok yang terbakar, yang di dalamnya terdapat pelajar-pelajar yang sedang pelajar-pelajar menghafal Al-Quran atau pelajar hafiz, pelajar-pelajar ilmu agama. Sehingga di dalamnya mati, ada 23 pelajar yang mati di dalamnya. Bukan sebab karena apa? Ini disebabkan karena ada dendam budak umur 12 tahun sampai umur 16 tahun yang mempunyai dendam, kemudian mempunyai inisiatif berencana membakar daripada pondok itu. A'udzubillah min dzalik ya Allah. Umur 12 tahun sampai umur 16 tahun, bayangkan sudah mempunyai berencana yang semacam itu. Siapakah yang salah dalam perkara ini? Apakah guru-gurunya? Apakah saudara-saudaranya? Apakah jiran-jirannya? Bukan. Sebab mengajarkan ilmu agama itu bukan kewajiban gurunya, bukan kewajiban saudaranya, bukan. Namun kewajiban mengajarkan ilmu agama adalah kewajiban orang tuanya. Apabila orang tua tidak mampu mengajarkan ilmu agama, maka kewajiban orang tuanya menghantarkan anaknya kepada orang-orang yang pandai ilmu agama untuk belajar kepadanya. Yang pertama, orang tuanya tidak mampu, baru diserahkan kepada orang-orang yang pandai ilmu agama. Seumpama orang tuanya tidak mampu mengajarkan ilmu agama, tidak mau menghantarkan anaknya kepada orang-orang yang pandai ilmu agama untuk diajarkan sopan santun, adab dan lain sebagainya, maka setiap kali dosa-dosa yang diperbuat oleh anak itu menjadi tanggung jawab daripada orang tuanya. A'udzubillahi min dzalik ya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, diterangkan wakila diterangkan di akhirat nanti ada 2 golongan, yang mana satu golongan hendak menuju ke dalam surga, yang satu golongan lagi hendak menuju ke dalam neraka. Ketika golongan yang satu hendak menuju ke dalam surga dan satu hendak menuju ke dalam neraka, satu golongan yang hendak menuju ke dalam neraka ini bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau memasukkan kami golongan-golongan ini ke dalam neraka ya Allah, sementara golongan-golongan itu masuk ke dalam surga? Bukankah disebabkan aku golongan ini masuk ke dalam neraka disebabkan golongan-golongan itu yang tidak lain adalah kedua orang tuaku, yang mana selama hidupnya di dunia tidak pernah mengajarkan ilmu agama sedikit pun kepada aku. Maka Allah yang mestinya memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga, Allah mengembalikan kedua orang tuanya ke dalam neraka. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab anak-anak kita adalah amanat yang oleh Allah berikan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, idza ijtama'al 'alimu wal 'abidu 'ala as-sirati qila lil 'abidi udkhulil jannata wa tana'umi bi'ibadatika wa qila lil 'alim kif huna fashfa' liman ahbabta fa innaka la tashfa' li ahadin illa syafa'ata faqama maqamal anbiya. Imam Ibnu Abbas, Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi menjelaskan, ketika nanti pada hari akhir nanti semua orang akan dikumpulkan oleh Allah menjadi satu. Semua oleh Allah akan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian Allah akan memisah mana golongan orang-orang yang ahli ibadah dan mana golongan orang-orang yang ahli ilmu. Ketika 2 golongan ini hendak masuk ke dalam surga, Allah mengatakan kepada golongan orang-orang yang ahli ibadah, udkhulil jannata, kata Allah, wahai orang-orang yang ahli ibadah, udkhulil jannata, masuklah kalian semua ke dalam surga, wa tana'umi bi'ibadatika, dan bernikmat-nikmatlah di dalam surga, bi'ibadatika, disebabkan ibadahmu. Ini yang oleh Allah katakan terhadap orang yang ahli ibadah. Lalu apa yang oleh Allah katakan terhadap orang-orang yang ahli ilmu agama? Wa qila lil alim, Allah mengatakan kepada orang-orang yang ahli ilmu,
kifuna, berhenti dulu wahai orang-orang yang ahli ilmu. Fasfa' liman ahbabta, berikan syafaatmu terhadap orang-orang yang engkau cintai. Fa innaka la tashfa' li ahadin illa syafa'ata faqama maqamal anbiya, kata baginda Nabi, sungguh engkau mampu memberikan syafaat terhadap orang-orang yang engkau cintai, dan pada akhirnya mereka semua akan menempati maqamal anbiya, tempatnya para nabi. Masya Allah, tabarakallah. Urutan nanti yang masuk ke dalam surga, yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah golongan anbiya, golongan para nabi. Yang kedua adalah golongan para ulama, orang-orang yang ahli ilmu. Dan yang ketiga adalah golongan para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Lalu kita termasuk golongan orang-orang yang mana? Adakah kita termasuk golongan orang-orang yang ahli ilmu? Seumpama kita tidak termasuk golongan orang-orang yang ahli ilmu, maka cintailah para ulamanya, cintailah ilmu-ilmunya, cintailah majlis-majlis ilmunya. Insyaallah kita termasuk daripada golongannya. Ibarat kita masuk orang-orang yang cinta terhadap orang-orang yang ahli ilmu, ibarat kita masuk pada satu kedai, yang kedai itu menjual minyak wangi. Seumpama kita tidak mendapatkan minyak wanginya, ketika kita keluar daripada kedai tersebut, baju kita baunya akan harum. Sama halnya ketika kita berkumpul dengan para ulama, wa insyaallah ketika nanti di akhirat kelak kita nanti akan mendapatkan syafaatnya. Dan sebaliknya, apabila kita berkumpul dengan orang-orang yang tidak soleh, maka ibarat kita masuk pada satu kedai, yang kedai itu tempat menyambung daripada besi. Apa kedai nyambung besi itu? Apa sebutnya di sini? Kedai tempat menyambung besi, apa namanya? Nah, pokoknya itulah, apapun bahasa, intinya sama. Ibarat orang masuk pada satu kedai, yang kedai itu tempat menyambung besi. Ketika ia keluar, kalau tidak mendapatkan panasnya api, ketika ia keluar, tentulah ia akan mendapatkan bau busuk daripada asap-asap daripada api tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk golongan orang-orang yang cinta terhadap para ulama, cinta terhadap para ilmunya, cinta terhadap majlis-majlis ilmunya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kitab yang saya baca ini adalah kitab Irsyadul Ibad yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, di mana saya mendapatkan pembelajaran daripada kitab ini daripada seorang ulama, Syekh Abdullah Munif Al-Hajj. Beliau Syekh Abdullah Munif Al-Hajj belajar kepada seorang ulama, Syekh Abdullah Faqih Al-Hajj. Beliau Syekh Abdullah Faqih Al-Hajj belajar kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang ada di Mekah sana, al-maghfurlah, wa insyaallah sanadnya sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita perlu belajar yang bersanad? Ibarat kita nak naik lantai yang nomor 2, tentulah kita naik tangga. Tidak akan mungkin kita sampai lantai yang nomor 2. Lantai yang nomor 2 apabila kita langsung loncat ke atas, itu tidak akan mungkin. Kena sedikit sampai atas. Sama halnya ketika kita belajar ilmu, kena yang bersanad, bersambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa insyaallah di akhirat kelak kita akan jaya. Jangan belajar di internetnya, jangan belajar di Google ataupun Facebooknya. Kadangkala orang yang menulis tulisan-tulisan dalam Facebooknya, kadangkala juga ia tidak faham apa yang ia tulis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya nak bercerita sedikit. Pernah satu kejadian saya lihat, ada seseorang yang mengcopy paste ayat Al-Quran, yang mana ayat Al-Quran ini lengkapnya berbunyi wala taqrabuz zina, artinya sudah jelas, dan janganlah sekali-kali engkau dekati perbuatan zina. Karena ia tidak faham, ketika ia ambil ayat tersebut, ia copy paste dalam Facebooknya, ada satu huruf yang tertinggal, yang hilang, berupa huruf lam. Menjadi apa? Wataqrabuz zina dan seterusnya ayat. Artinya sudah fatal. Apa maknanya? Kalau wala taqrabuz zina dan janganlah sekali-kali engkau dekati perbuatan zina, lamnya hilang menjadi wataqrabuz zina, artinya sudah fatal, dan dekatilah perbuatan zina, karena tidak mengerti ilmunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada satu cerita yang sangat masyhur. Dulu ketika para sahabat
dulu ketika para sahabat tidak mengikuti kajian-kajian yang disampaikan oleh baginda Nabi, kemudian sahabat ini mencari mana sahabat-sahabat yang tadi yang mengikuti majelis baginda Nabi, kemudian minta untuk disampaikan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi dulu. Pada zaman sekarang sudah ada alat-alat elektroniknya berupa handphonenya, perekamnya dan lain sebagainya. Tentulah itu memudahkan kepada kita untuk lebih belajar yang lebih. Kita bisa merekamnya, apabila kita terlupa boleh kita putar balik daripada rekaman tersebut. Subhanallah. Satu ketika, ini cerita yang masyhur dan wallahu a'lam betul apa tidak, namun cerita ini sangat-sangat masyhur di tanah Jawa. Ketika ada seorang ustadz menyampaikan ceramah agama, ada beberapa jamaah yang mencatat apa yang disampaikan oleh ustadz itu. Di mana ustadz itu menyampaikan satu makalah, yang makalah itu berbunyi habbatus sauda dawaun likulli da. Artinya apa? Habbatus sauda dawaun likulli da. Habbatus sauda mampu mengobati segala penyakit, itu maknanya. Oleh jamaah ini ditulis habbatus sauda dawaun likulli da, tanpa ia kasih makna arti di bawahnya, tanpa ia tulis, hanya Arabnya saja. Karena lama kitab itu tidak ia baca, lama kitab itu tidak ia buka, hanya tulis-tulis sahaja, tidak pernah dikaji ulang, ia tumpuk begitu saja. Selepas bertahun-tahun ia jumpa kitab, kemudian ia buka, jumpa tulisan tadi habbatus sauda dawaun likulli da. Yang namanya tulisan itu lama-kelamaan pasti akan mengembang, pasti akan membesar. Betul apa benar? Tulisan kalau tidak pernah kita baca, tidak pernah kita buka, maka tulisan itu lama-kelamaan akan mengembang, akan memanjang. Habbatus sauda dawaun likulli da. Ini ayat yang sempurna. Karena lama ia tidak buka, lama tidak baca, habbatus sauda, baknya titiknya satu menjadi memanjang, ia baca bukan habbatus sauda, namun ia baca hayyatus sauda dawaun likulli da. Lupa dulu, tidak dikasih makna. Lupa dulu, tidak dicatat apa artinya ini. Cari ia dalam kamus, apa itu artinya hayyatun, apa itu artinya sauda. Cari satu persatu, jumpa. Hayyatun artinya ular, sauda artinya hitam, dawaun likulli da, mampu mengobati segala penyakit. Makna lengkapnya, ular hitam mampu mengobati segala penyakit. Karena salah titik saja, cari ular hitam, buat obat. Alhamdulillah, selepas makan obat itu sembuh penyakitnya, tidak kambuh untuk selama-lamanya. Sebab selepas makan obat itu terus ia mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wallahu a'lam cerita ini betul apa tidak, namun boleh kita ambil iktibarnya. Jadi alangkah baiknya ketika ada ustadz-ustadz kita yang mengajarkan ilmu agama kepada kita, sekira kita belum faham atau apa, kita tulis dalam buku-buku kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebab kenapa orang-orang yang ahli ibadah Allah langsung memerintahkan untuk menuju ke dalam surga kelak di akhirat nanti, sementara orang-orang yang ahli ilmu untuk berhenti terlebih dahulu, diminta untuk memberikan syafaat terhadap orang lain. Wahai para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ibadah kita berupa sholat kita, zakat kita, haji kita, pahalanya hanya untuk ia sendiri. Sementara orang-orang yang ahli ilmu, ilmunya bukan untuk ia sendiri, namun ia mampu memberikan syafaat terhadap orang lain. Bahkan di akhirat kelak perihal tentang ilmu kita, Allah akan menanyakan ma fa'ala bihi, kata Allah. Allah akan menanyakan perihal tentang ilmu kita, ilmumu selama hidup di dunia engkau gunakan untuk apa? Ini nanti oleh Allah akan tanyakan. Wa insyaallah nanti akan saya jelaskan sedikit. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam satu hadis baginda Nabi menjelaskan, al-ghudu war-rawahu ilal masajidi fi ta'limil ilmi afdalu 'indallahi minal jihadi fi sabilillah. Tatkala kita setiap petang berangkat ke masjid, setiap pagi kita berangkat ke masjid, yang tidak lain kata baginda Nabi fi ta'limil ilmi, untuk belajar ilmu agama,
afdalu indallah, itu semua lebih utama di hadapan Allah minal jihadi fi sabilillah, dibandingkan kita jihad fi sabilillah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini keutamaan ilmu, keutamaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang ahli ibadah. Sebab kata baginda Nabi, wal faqihu wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin, kata baginda Nabi. Orang yang mengerti ilmu satu itu lebih ditakuti oleh setan dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah, yang mana ibadahnya tidak dikerjakan dengan ilmu. Setan lebih takut terhadap orang yang ahli ilmu satu, orang yang ahli ilmu satu dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah, namun ibadahnya tidak dikerjakan dengan ilmu. Kenapa wahai para jamaah? Ribuan rakaat kita kerjakan tiap-tiap hari, namun apabila tanpa adanya ilmu yang kita kerjakan itu tidak cukup syaratnya, tidak cukup rukunnya, apalah guna ibadah yang kita kerjakan itu. Namun apabila hanya ibadah 2 rakaat saja kita kerjakan, namun sesuai dengan ilmunya, cukup syaratnya, cukup rukunnya, insyaallah ibadah kita akan jaya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ditanya, Ustaz, ibadah orang itu sah apa tidak? Maka jawabnya mudah. Selama ia memenuhi atau mencukupi daripada syarat dan rukunnya, ibadahnya sah. Tapi kalau kita ditanya, Ustadz, itu ibadahnya diterima oleh Allah apa tidak? Ini yang tidak boleh kita jawab. Sebab diterima atau tidaknya ibadah kita bukanlah urusan seorang hamba, itu menjadi urusan Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di akhirat nanti Allah akan menanyakan 4 perkara terhadap kita. Di akhirat nanti Allah akan menanyakan 4 perkara terhadap kita, yang mana 4 perkara ini pasti oleh Allah akan tanyakan kepada kita. Dalam satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disebutkan dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba', kata baginda Nabi. Tidak akan pernah bergeser sedikit pun kedua kaki seorang hamba kecuali selepas ditanya oleh Allah 4 perkara ini. Apa saja 4 perkara yang oleh Allah akan tanyakan kepada kita? An umrihi fima afnah, umur kita selama hidup di dunia engkau habiskan untuk apa? Umurmu selama hidup di dunia engkau habiskan untuk apa? Seiring bergantinya hari berganti menjadi minggu. Dulu rambut kita warnanya hitam, lama-kelamaan akan memutih. Seiring bergantinya bulan berganti menjadi tahun. Dulu kulit kita kencang, lama-kelamaan akan mengkeriput. Seiring bergantinya tahun kembali. Dulu kita boleh berjalan tegak, kuat badan kita, lama-kelamaan akan membungkuk, yang pada akhirnya kita akan kembali kepada tanah. Umurmu selama hidup di dunia itu engkau habiskan untuk apa? Adakah semakin tua justru kita semakin bermaksiat kepada Allah, atau justru semakin tua kita diingatkan akan akhirat sehingga kita semakin banyak syukur kepada Allah dan semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla? Pertanyaan yang boleh kita jawab dalam hati kita sendiri-sendiri. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang kedua yang nanti oleh Allah akan tanyakan kepada kita adalah an ilmihi ma fa'ala bihi. Ilmumu engkau gunakan untuk apa selama hidup di dunia? Ilmu kita selama hidup di dunia ini kita gunakan untuk apa? Adakah dengan ilmu kita ini kemudian kita berbagi justru semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla, atau justru kita semakin mempunyai ilmu yang banyak justru kita berbuat bohong terhadap orang lain untuk mendapatkan kehidupan duniawinya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi menjelaskan orang-orang yang berbuat orang-orang yang mencari kehidupan dunia dengan menjual perkara akhiratnya, maka orang itu tidak akan pernah mencium harumnya surga. Sementara harumnya surga boleh tercium daripada perjalanan 500 tahun, namun Allah tidak akan memberikan harumnya surga terhadap orang-orang yang mencari kehidupan dunia dengan menjual perkara akhiratnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kadangkala kita tidak sadar
Sholat kita gadaikan disebabkan ibadah-ibadah, disebabkan pekerjaan-pekerjaan duniawi kita. Kita bekerja lupa waktu. Sebelum subuh kita sudah berangkat, malam kita baru balik daripada kerja kita. Sementara ibadah kita kadangkala kita lalaikan, kadangkala kita lupakan, ataupun kita kerjakan namun di akhir-akhir waktu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ketiga yang nanti oleh Allah akan tanyakan kepada kita adalah an malihi, perihal tentang harta benda kita. An malihi min ayyiktasabahu wa fima anfaqahu. Hartamu engkau dapat dari mana dan hartamu engkau belanjakan untuk apa? Ini nanti oleh Allah akan tanyakan kepada kita. Harta kita dapat dari mana? Allah akan menanyakan. Dan harta kita selepas kita mendapatkan harta itu, kita belanjakan untuk apa? Ini nanti oleh Allah akan tanyakan kepada kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam satu keterangan, sebaik-baik orang yang mati adalah mati dalam keadaan miskin. Sebaik orang-orang yang mati adalah mati dalam keadaan miskin, sebab nanti hisabnya di akhirat kelak tidak terlalu banyak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, masuk waktu sholat isya. Sudah? Belum lagi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang keempat yang nanti oleh Allah akan tanyakan kepada kita adalah an jismihi fima ablah. Jasadmu selama hidup di dunia engkau rusakkan untuk apa? Jasad kita selama hidup di dunia kita rusakkan untuk apa? Ketika kita dulu masa muda, mata kita mampu melihat dengan jelas. Sekarang kita sudah tua, mata kita tidak mampu melihat dengan jelas. Ketika sehat itu mata kita gunakan untuk apa saja? Ketika dulu ketika kita masih muda, telinga kita mampu mendengar dengan jelas. Sekarang sudah tua, telinga kita sudah tidak lagi mendengar dengan bagus. Ketika sehat telingamu engkau gunakan untuk apa? Kaki kita sehat mampu melangkah berkilo-kilometer. Sekarang kita sudah tua tidak mampu melangkahkan kakinya kemana-mana. Akan ada hisabnya. Dulu ketika kakimu sehat engkau gunakan untuk apa saja? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebelum kata baginda Nabi, sebelum kita menyesal, sebelum datangnya 5 perkara, maka manfaatkanlah 5 perkara itu. Yang pertama, manfaatkanlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Yang kedua, manfaatkanlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang ketiga adalah manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang keempat adalah manfaatkanlah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang kelima adalah manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Allah akan menanyakan 4 perkara itu. Lalu siapakah yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah? Dalam surat Yasin Allah menjelaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah dalam surat Yasin. Betul ya, ada dalam surat Yasin. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari akhir nanti semua mulut manusia akan dibungkam oleh Allah, tidak mampu berbicara. Yang akan berbicara, yang akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Allah adalah wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, sementara kaki-kaki mereka itulah nanti yang akan menjadi saksinya. Mulut kita tidak akan mampu berbicara sebab mulut kita adalah tempatnya untuk berbohong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita yang hadir di sini termasuk golongan yang oleh Allah akan ambil ruhnya dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan indah, mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika Allah hendak mengambil ruh daripada jasad kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Fadhailul Amal juzuk 1, di sana ada satu hadis yang baginda Nabi menjelaskan, seumpama
ataupun orang yang berkesempatan mengucapkan dua kalimat syahadat ketika menjelang masa akhirnya, ketika menjelang masa matinya, maka dakhalatil jannah, masuklah ia ke dalam surga, mati ia dalam keadaan husnul khotimah. Sementara tanda-tanda orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah adalah setiap ada kalimat azan, setiap ada kalimat iqamat, kemudian ia diam mendengarkan suara azan dan suara iqamat tersebut, kemudian ia menjawab daripada suara azan dan suara iqamat tersebut. Azan terlebih dahulu, silahkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini sedikit saya mengingatkan di hadapan para jamaah bahwa kita nanti akan mengalami dua kehidupan. Kehidupan yang pertama disebut dengan kehidupan khayali, sementara kehidupan yang kedua disebut dengan kehidupan hakiki. Apakah kehidupan khayali itu dan apakah kehidupan hakiki itu? Kehidupan khayali adalah kehidupan yang segala sesuatu yang ada di dunia ini ada batas masa akhirnya, disebut dengan kehidupan khayali. Segala sesuatu yang ada batas masanya disebut dengan kehidupan khayali. Seperti umur kita khayali, seperti halnya harta benda kita khayali, semua yang ada dalam diri kita semua khayali. Sering bergantinya hari berganti menjadi minggu, minggu pindah, datanglah bulan, bulan pergi, datanglah tahun. Dulu kita kuat, lama-kelamaan kita akan lemah dan pada akhirnya kita akan kembali kepada tanah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, harta benda yang kita miliki adalah kehidupan khayali. Sebab ketika kita nanti mati, harta benda kita bukan menjadi milik kita lagi, menjadi milik ahli waris kita. Khayali namanya. Wajah yang tampan yang kita miliki, wajah yang handsome yang kita miliki, wajah yang cantik dan comel yang kita miliki, semua adalah kehidupan khayali. Sebab tampan, cantik, handsome ataupun comel itu tidaklah untuk selama-lamanya, ada batas masa akhirnya. Dulu ketika kita usia 20 tahun, yang laki-laki tampan, yang perempuan cantik. Adakah cantik dan tampan itu ada ketika kita sudah usia 50 tahun ke atas? Jawabnya tidak. Hilang tampan dan cantiknya. Bagi yang usianya sudah 50 tahun ke atas, mohon maaf. Dulu ketika usia 20 tahun banyak orang yang puji-puji ketampanan ataupun kecantikannya. Sekarang usia 50 tahun ke atas, ketika berjalan berjumpa dengan orang, kemudian orang itu puji-puji akan kecantikan ataupun ketampanan kita, mohon maaf, jangan senang terlebih dahulu di dalam hati kita. Tanyakan kepada orang itu, kira-kira matanya sehat apa tidak? Sebab cantik ataupun tampan adalah kehidupan khayali yang ada batas masa akhirnya. Dan kita nanti akan mengalami satu kehidupan lagi yang disebut dengan kehidupan hakiki. Apakah kehidupan hakiki itu? Kehidupan yang kita akan hidup untuk selama-lamanya dan tidak akan ada batas masa akhirnya. Bila kehidupan hakiki itu ada, kelak di akhirat nanti. Adapun jaya ataupun tidaknya kehidupan kelak hakiki kita di akhirat nanti tergantung kita menjalankan kehidupan khayali yang sementara ini. Apabila dengan usia yang terbatas ini kita semakin dekat kepada Allah, dengan harta yang oleh Allah berikan kepada kita yang sementara ini kita tidak lupa zakat dan sedekahnya, insya Allah di kehidupan hakiki Allah akan memberikan balasan yang lebih terhadap kita. Dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, dengan umur Allah berikan kepada kita nikmat, dengan harta benda oleh Allah berikan kepada nikmat, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara kita tidak lupa sedekahnya, dengan usia yang panjang tidak lupa memperbanyak ibadahnya, maka janji Allah, la azidannakum, aku akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Sampai detik ini saya tidak pernah ada satu cerita, sampai detik ini saya tidak pernah mendengar ada satu cerita orang yang ahli dalam bersedekah kemudian ia jatuh menjadi miskin. Itu tidak ada. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wala in kafartum, jikalau kalian ingkar atas nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka janji Allah, inna adzabil lasyadid,
sungguh siksaku sangat pedih. Kita tengok cerita Qarun, orang yang oleh Allah diberikan kenikmatan berupa harta benda, tidak mau bersyukur kepada Allah, Allah tenggelamkan Qarun beserta harta bendanya. Kita tengok cerita Fir'aun, orang yang oleh Allah diberikan kenikmatan berupa jabatan dan kekuasaannya yang meluas, namun ia tidak syukur terhadap Allah Azza wa Jalla. Allah tenggelamkan Fir'aun ke dasar lautan merah karena tidak bersyukur di hadapan Allah Azza wa Jalla. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kehidupan hakiki kita nanti akan jaya disebabkan kehidupan yang khayali yang sementara ini. Semoga kita yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang syukur atas nikmat-nikmat yang oleh Allah berikan kepada kita, yang pada akhirnya Allah akan membalas balasan yang besar kelak nanti di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, karena keterbatasan waktu yang ada, insyaallah akan kita sambung pada lain kesempatan dalam bahasan-bahasan yang lain. Ihdinas siratal mustaqim, al-afu minkum. Sebelum saya akhiri daripada isi tazkirah ini adalah kali kedua saya duduk di hadapan para jamaah. Dulu kali pertama entah 3 bulan, 4 bulan atau 5 bulan yang lalu sempat saya duduk di hadapan para jamaah. Kira-kira ada yang ingat apa tidak? Kira-kira pada masa itu saya membahas perihal tentang apa? Jangankan 4 bulan yang lalu Ustaz, pagi tadi Ustaz bagikan ceramah kami pun sudah lupa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam satu makalah dikatakan afatul ilmi an-nisyan, bencananya ilmu itu adalah lupa. Hati-hati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang pertama kali saya membahas perihal tentang keutamaan ilmu dan ibadah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah akan kita sambung lagi dalam bahasan-bahasan yang lain pada lain kesempatan, insyaallah dalam masa yang berbeda. Namun sebelum saya akhiri, perkenalkan, tadi disebutkan nama saya Sya'roni. Nama lengkap saya adalah Ahmad Sya'roni bin Muhammad Mustaqim. Nama lengkap saya. Saya berasal daripada mana? Dari bahasa rasanya tidak perlu saya jelaskan, sudah tahu semuanya daripada mana. 4 tahun saya berada di Malaysia, tepatnya di Kelantan. Di Kelantan sana kami ada satu ma'had, Pondok Darul Quran wal Qiraat Ihyaul Ulum. Alhamdulillah pondok kita sudah terdaftar di kerajaan. Di Pondok Darul Quran wal Qiraat Ihyaul Ulum kurang lebih ada sekitar 175 pelajar. Di antara mereka terdiri daripada anak-anak yang berasal daripada Kamboja, Vietnam, Thailand, dan terdiri daripada anak-anak yatim yang berasal daripada Malaysia. Anak-anak yatim, pelajar-pelajar daripada luar negara, semua kami freekan. Makannya, asramanya, sekolahnya, kitabnya, semuanya kami freekan. Lalu dari mana biaya-biaya itu kami dapat? Terus terang, ketika saya duduk di hadapan para jamaah, saya tidak malu dan tidak bosan untuk berikhtiar agar pelajar ini mampu menghafalkan Al-Quran 30 juzuknya, mampu mengerti perkara hal dan haram. Maka saya hendak mengetuk hati satu persatu para jamaah, kalau pada malam hari ini Allah berikan keluasan rezeki terhadap kita, maka boleh perbantukan pelajar-pelajar kami yang tidak mampu itu, sekedar boleh hatamkan Al-Quran 30 juzuknya, sekedar boleh mengerti perkara halal dan haram, insyaallah akan menjadi aset kelak kita nanti di akhirat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nanti di belakang sana, di samping sana ada tabung derma kami. Silahkan, berapapun itu akan berguna besar bagi pelajar-pelajar kami. Kemudian di hadapan para jamaah kami telah menulis satu buku perihal tentang soal tanya jawab yang telah dijawab oleh beliau Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, yang beliau kalau tidak salah saat ini menjabat sebagai mufti wilayah. Betul. Kurang lebih sekitar 200 pertanyaan telah beliau jawab dan telah kami susun dalam satu buku beserta dengan dalil-dalilnya. Silahkan bagi para jamaah yang hendak mendapatkan buku ini, kami bawa dengan sangat terbatas. Yang mana buku ini ada jilid 1 dan ada jilid 2 yang kami bawa di hadapan para jamaah. Kedua buku ini kami bawa dengan sangat terbatas. Kemudian satu buku yang telah kami tulis juga soal tanya jawab masalah agama yang telah dijawab oleh beliau Tuan Guru Syekh Nuruddin Almarbu Al-Banjari. Kurang lebih sekitar 350 pertanyaan telah beliau jawab dan telah kami kumpulkan dalam satu buku. Silakan bagi para jamaah yang hendak mendapatkan buku ini, setiap satunya kami jual dengan harga Rp30
dan 2 buku kami jual dengan harga Rp50. Mana-mana tajuk boleh dipilihnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sekira para jamaah belum membawa uang, sekira nak mendapatkan buku ini, boleh bawa terlebih dahulu. Nanti boleh masa-masa, boleh melalui bank in insyaallah. Takut lupa Ustadz sebelum membayar, tak apa, bawa saja. Kalau memang betul-betul lupa, insyaallah akan kami halalkan, asalkan jangan pura-pura lupa. Takut mati Ustadz sebelum membayar, jangan takut, bawa saja. Kalau memang betul mati sebelum membayar, ikhlas akan kami ikhlaskan, asalkan sama, jangan pura-pura mati. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dan bagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ribuan terima kasih kami sampaikan di hadapan para jamaah yang telah mewakafkan hartanya untuk pembinaan asrama hafizah kami lantai 2, 3, dan lantai 4 yang sekarang dalam pembinaan. Alhamdulillah tabarakallah 80% sudah selesai. Insyaallah akhir bulan ini lantai 2 sudah boleh ditempati, lantai 1 dan lantai 2 sudah boleh ditempati, dan kami menunggu sampai selesainya lantai 3 dan lantai 4 insyaallah baru boleh ditempati. Kami cadangkan akhir tahun ini sudah selesai 100%. Silakan bagi para jamaah yang hendak mewakafkan hartanya minimal 50 untuk pembangunan asrama hafizah kami, boleh ambil daripada sijil wakaf ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, insyaallah akan menjadi aset besar kelak kita nanti di akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Nanti buku agama sijil wakaf kami ada di samping sana, nanti boleh sekedar ditengoknya. Ihdinas siratal mustaqim. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita jumpa pada lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.